Fadar TV, inspirasi masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fadar rahimakumullah. Mari kita bersyukur atas nikmat yang telah banyak diberikan kepada kita, dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada ibu bapak kita. Dan semoga kita di bulan Ramadan penuh berkah ini, kita akan mendapatkan petunjuk darinya. Kesempatan kultum kali ini adalah Omar ingin menyampaikan hubungan antara iman, kafir, dan takwa. Ada pepatah dari jumhur ulama yang bunyinya, al-imanu takriri bil lisan, tasdiku bil qalbi, wa amalu bil arkan. Yang artinya bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur, yaitu diikrarkan dengan lisan, diucapkan dengan lidah, dinyatakan dengan ucapan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, di dalam 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad sebagai Rasulullah, Rasul Allah. Iman jika dikaitkan ada di surat Al-Hujurat ayat 14 yang digambarkan seperti ini. Ada orang Arab Badui berkata ketika sedang bersama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman, amanah katanya. Kami telah beriman. Lalu Nabi Muhammad berkata atas petunjuk Allah, katakan, ya Muhammad, bahwa kalian baru tunduk. Katakanlah kamu, baru aslamna, baru tunduk, baru pasrah, baru Islam. Walama yadakhulil imanu fi qulubikum. Karena imanmu belum masuk ke dalam hati. Maka dalam jumhur itu, tasdiku bil qalbi, harus ditambatkan ke dalam hati iman itu. Kalau belum ditambatkan, belum utuh imannya. Setelah ditambatkan dalam hati, maka dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, wa amalu bil arkan, dilakukan, dikerjakan, diamalkan dengan perbuatan, dengan seluruh tubuhnya. Iman yang ditambatkan di dalam hati, lalu digerakkan dalam bentuk perbuatan, semua perintah Allah yang dilaksanakan, dan dijauhi semua larangan Allah, dan dia juga takut terhadap azab Allah dalam kehidupannya sehari-hari, maka itu dia disebut bertakwa. Jadi orang yang beriman belum tentu bertakwa. Kalau bertakwa, pasti dia telah beriman dan dia melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya atas dasar petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan dia juga takut terhadap azab Allah. Soimin dan soimat, sahabat rahimakumullah, sahabat Fadar rahimakumullah. Iman yang dimasukkan dalam hati digambarkan dalam surat Az-Zumar ayat 2, 11, dan 14. Di ayat 2 digambarkan bahwa dengan tulus ikhlas
saat melaksanakan, menjalankan agamanya. Tulus, ikhlas. Jadi ciri orang yang beriman dan ditambatkan di dalam hati, perbuatannya tulus, ikhlas. Di ayat 11-nya, ketika dia beriman dan melaksanakan semua amal perbuatannya dengan sepenuh hati. Enggak separoh-paroh. Separoh dia berbuat baik, separoh dia jahat. On off itu namanya. On terus ketika ditambatkan di dalam hati. Ayat 14-nya digambarkan ketika melakukan pelaksanaan iman yang dikerjakan dalam perbuatan hanya mengharap keridhaan Allah. Hanya kepada Allah ketika menjalankan proses perbuatan-perbuatan dari imannya. Shaimin shaimat rahimakumullah. Puasa Ramadan ini sangat penuh barakah. Selain berpuasa ini merupakan jembatan untuk menggapai iman dan takwa, seperti dalam surat Al-Baqarah yang di lain kesempatan pernah saya sampaikan, la'alakum tatakun, di akhir surat Al-Baqarah 183 itu, mudah-mudahan bertakwa. Maka berpuasa adalah proses untuk menggapai ketakwaannya, sekaligus imannya. Kebalikannya, shaimin shaimat rahimakumullah, sahabat Padar, kebalikan dari iman dan takwa, pastinya dia adalah tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa. Apalagi ditambatkan di dalam hati. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan perintah Allah seperti yang ada di rukun Islam maupun ada di rukun iman, maka dia sedang tertutup hatinya, kafara, atau yang disebut kebanyakan orang itu kafir. Tertutup hatinya karena tidak terbuka hatinya, banyak kotoran hatinya, maka dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah tidak memberi petunjuk, tapi karena dirinya lah yang tidak menerima petunjuk Allah yang akan diberikan kepadanya karena hatinya tertutup, tidak mengimani, tidak melaksanakan perintah, bahkan larangan-larangan Allah yang lebih banyak dilakukannya. Bahkan dia tidak takut terhadap azab Allah karena dia mungkin atau karena kekafirannya tidak mempercayai, tidak meyakini akan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaimin shaimat sahabat Padar rahimakumullah. Marilah di Ramadan ini puasa kita jadikan momentum sebagai pembinaan proses menuju takwa, menuju jiwa yang tenang, meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.